yang menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh bersekutu dengan Engkau setiap waktu, setiap hari, bahkan sampai saat ini. Kami bersama-sama boleh menikmati hadir-Mu dalam hidup kami, dalam puji-pujian, dalam penyembahan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu tuntun kami terus, supaya kami boleh terus menikmati hadir-Mu dalam hidup kami, menyadari kehadiran-Mu 24 jam dalam satu hari. Begitulah kami menikmati hadir-Mu Tuhan. Terima kasih, sebab itu perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Bawa kami kepada tujuan-tujuan-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti untuk apa kami diciptakan dan bagaimana kami caranya menggenapi tujuan-Mu pencipta kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami mau duduk diam di kaki-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Secara khusus Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu di tanah hati kami yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Kita barusan melewati hari kemerdekaan, memperingati 17 Agustus, kemerdekaan yang ke-78. Pertanyaannya, apakah benar-benar Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, sudah benar-benar merdeka? Belum. Di mana? Belumnya di mana? Belumnya di mana kira-kira? Kayaknya belum sarapan paginya. Masih banyak yang belum sarapan. Belumnya di mana? Ada yang mengatakan begini, di kampung kami Pak, jalan masih berlubang-lubang. Atau juga
Kendaraan yang datang ke kampung kami masih sekali seminggu, Pak. Itu pun kalau onan, pajak sekali seminggu. Jadi ada banyak pernyataan dari masyarakat Indonesia bahwa kita, rakyat Indonesia, belum mengalami benar-benar kemerdekaan itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan kemerdekaan secara rohani? Sebab bagaimanapun kita harus membicarakan perkara kerohanian dalam hal benar-benar merdeka. Sebab ketika Tuhan Yesus telah meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke surga, khususnya orang-orang Yahudi masih terikat oleh roh adat istiadat. Sekalipun mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masih terpaku kepada aturan sunat, kepada aturan makanan. Pertanyaannya, apakah kita masih mengalami hal seperti itu? Sehingga Paulus menyatakan sesuatu pernyataan yang kasar kepada jemaat Galatia. Hai kamu orang Galatia yang bodoh, mengapakah kamu masih mengikuti gaya hidup adat istiadat Yahudi? Mengapakah kamu masih mencampur adukkan kehidupan sehingga kamu tidak mengalami kemerdekaan? Jadi orang-orang Yahudi waktu itu belum mengalami kemerdekaan yang sejati, sebab mereka masih terikat dengan peraturan adat istiadat tentang sunat menyunat, tentang makanan, tentang peraturan-peraturan. Nah, lihat Bapak Ibu, Yesus, atau tidak, saya pernah bagikan begini. Saya mulai dari sini aja kalimatnya. Bahwa perjanjian baru bukan dimulai dari Matius pasal 1, bukan dimulai dari Lukas pasal 1, bukan dimulai dari Markus pasal 1 atau Yohanes pasal 1. Perjanjian baru tidak dimulai dari sini. Perjanjian baru bukan dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Sebab Yesus lahir ke dunia ini, dia masih hidup di perjanjian lama. Dia masih hidup dalam hukum Taurat. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, itu masih campur baur. Dia kadang-kala masih menyatakan dari segi hukum Taurat, apalagi ada pertanyaan dari ahli Taurat, menurut hukum Musa. Sebab kedatangan Yesus ini benar-benar mencengangkan. Dia memperkenalkan hidupnya, pribadinya, bahwa dia adalah anak Allah. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman Yesus ketika ada di dunia ini. Sementara kita mengenal ribuan tahun dari hukum Taurat bahwa tidak ada anak Allah yang namanya Yesus. Masih dibuatkan, masih tersembunyi secara rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan dikatakan. Makanya waktu Yesus memperkenalkan diri, oh, aku sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum Musa ada. Nah, coba bayangkan kalau kita sebagai orang Yahudi, yang kita memahami bahwa nenek moyang kita yang mewariskan hukum Taurat kepada kita adalah Musa. Tiba-tiba datang orang yang menyatakan, aku sudah ada sebelum Musa ada. Wah, bukankah itu langsung dicap sebagai orang yang menyesatkan?
Amin. Makanya tanggapan orang Yahudi waktu itu wajar. Tanggapan orang Yahudi kepada Yesus adalah, wah ini benar-benar penyesat ini. Tetapi mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Jelas dikatakan di Nabi Mika, Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus. Paling banyak Nabi Yesaya di Perjanjian Lama telah dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak memperhatikan. Sebab mereka terpaku kepada hukum-hukum. Nah, kita telah belajar. Kita tidak hidup diciptakan untuk Tuhan, diciptakan Tuhan untuk memenuhi hukum-hukum. Tetapi kita diciptakan Tuhan sebagai anak-anaknya. Ini udah kebiasaan berdiri, jadi kayaknya enak berdiri ya. Nah lihat, gimana kalau dalam keluarga waktu sore hari pulanglah bapaknya, orang tua daripada seorang anak, lalu anaknya menyambut bapaknya, selamat sore bapak. Semua sudah dibersihkan, sudah ada kopi. Kira-kira gimana tanggapan kita seorang bapak? Aku telah menyapu rumah pak, aku telah mencuci piring dengan baik. Lalu istri juga mengatakan, aku telah menyuci bajumu loh pak, aku telah menyetrikanya. Kira-kira gimana keluarga itu? Bagus gak menurut hukum? Tetapi itu kayak yang dikehendaki oleh sebuah rumah tangga? Enggak. Kita memenuhi hukum-hukum itu, tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah hubungan kita dengan Bapa. Itulah kemerdekaan yang sejati. Nah, coba kita lihat dulu Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Lihat, kita baca. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus datang atau Yesus diutus, hukum Taurat masih berlaku. Kapan hukum Taurat tidak berlaku lagi? Kapan? Ketika Yesus telah naik ke surga. Disitulah mulai perjanjian baru. Ketika Yesus telah mati, disitulah mulai perjanjian yang baru. Perjanjian baru bukan dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, tapi justru dimulai dari kematian Tuhan Yesus. Amin. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita benar-benar bisa melihat siapa sih sesungguhnya kita di dalam Kristus. Sebab ada dua, minggu kemarin saya katakan, kita yang pertama adalah mengenal siapa Kristus di dalam kita. Yang kedua, siapa kita di dalam Kristus. Nah, siapa Kristus di dalam kita? Kita sudah dengar beberapa minggu ini. Kasihnya tidak pernah berkesudahan,
kasihnya tanpa syarat yang kita kenal dengan kasih agape. Kita tidak meragukan itu lagi. Kasihnya tidak berhenti walaupun kita jatuh dalam dosa. Tetapi kasih kita lah yang berhenti kepada Dia ketika kita jatuh dalam dosa. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. 5 menit aja Tuhan berhenti mengasihi kita, berarti 5 menit Dia berhenti sebagai Tuhan. Sebab Allah bukan sifatnya kasih. Allah adalah kasih. Mau tidak mau, Dia sebagai Allah, Dia harus mengasihi. Itu yang disebut kasih tanpa syarat. Apakah Dia berhenti naik ke kayu salib ketika orang-orang yang mau diselamatkan itu mencambuki Dia, mengolok-olok Dia, menghina Dia? Apakah Dia berhenti naik ke kayu salib? Enggak. Itu namanya kasih tanpa syarat. Dia tetap naik ke kayu salib. Nah, begitulah kita mengenal siapa Kristus di dalam kita. Itu yang disebut kabar baik. Nah, sekarang yang kedua, setelah itu kita mengenal siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah sebagai anak. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus yang menggenapi hukum Taurat, supaya kita mati untuk hukum Taurat. Kami baca ya sepanjang Roma pasal 6 dikatakan kita mati untuk hukum Taurat. Roma pasal 6 pasal 7. Ulang-ulang baca deh, walaupun sepertinya jelimet pertama-tama membacanya, tetapi ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini, Bapak Ibu akan makin mengerti. Roma pasal 6 pasal 7 sepertinya jelimet, tapi nanti di akhirnya saya akan membuat pemetaan bagaimana kita sebetulnya sih sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, coba kita sekarang kita buka Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, kita baca ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Kuperhambaan itu apa? Itu hukum agama. Agama itu A artinya tidak, Gama artinya kacau, tidak kacau. Jadi spirit agama itu mengikat. Jadi itu penuh dengan hukum-hukum. Makanya kekristenan tidak pantas disebut agama. Kekristenan adalah hidup seperti Kristus. Itu dia. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, mari kita lihat kuperhambaan itu telah mengikat orang Yahudi. Nah, ketika mereka telah menerima Yesus, mereka masih dikenakan kuperhambaan dengan peraturan-peraturan yang mereka bawa. Nah, jadi bagaimana kita mengatakan bahwa kita sudah benar-benar merdeka? Kita harus hidup seperti anak, bukan lagi sebagai hamba dengan Tuhan, tetapi sebagai anak dengan Bapa. Dan kita sudah mendengar beberapa tahun ini bahwa dari semula, sebelum dunia diciptakan, Allah telah merancang kita
sebagai anak-anaknya. Amin. Efesus 1 ayat 4. Allah telah merancang kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai hamba dengan Tuhan. Dalam hubungan lain, dalam hubungan perintah, itu baru hubungan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba dengan Tuhan. Tetapi dalam hubungan yang sebenarnya secara roh, nah saya sudah masuk ini sekarang. Secara roh, kita adalah sebagai anak-anaknya. Nah lihat, kita manusia ini adalah pribadi yang sesungguhnya adalah pribadi roh. Katakan sama-sama, pribadi roh. Pribadi roh. Yang memakai casing, yaitu pikiran atau jiwa dan tubuh. Makanya suatu saat kemah ini dibongkar. Kemah itu berbicara casing. Itu dibongkar. Lalu yang tetap, yang kekal adalah roh kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar merdeka, kita harus benar-benar bisa mengerti keberadaan antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang disebut oleh Rasul Paulus, kita benar-benar merdeka. Apakah roh kita yang sudah merdeka? Atau jiwa kita yang sudah merdeka? Atau tubuh kita yang sudah merdeka? Ayo, mana kita yang sudah merdeka? Roh kita. Coba kita ulang lagi ya, sambil merefresh. Tetapi ingat, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat fondasional. Ini berbicara tentang identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ayo kita buka 2 Korintus 1 ayat 10. Supaya kita benar-benar mengerti, apakah kita sudah merdeka atau belum? Dan bagian mana dalam hidup kita? Apakah roh kita, atau jiwa kita, atau tubuh kita yang sudah merdeka atau belum merdeka? Mari kita baca 2-3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita sudah berulang-ulang mendengar ini. Tapi dari ayat ini kita bisa mengerti. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah, ini menunjuk kepada roh kita. Ia telah menyelamatkan roh kita dan akan menyelamatkan kami, menunjuk kepada jiwa kita. Dan kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lah. Ini menunjuk kepada tubuh kita. Berarti yang telah benar-benar merdeka adalah roh kita. Amin. Roh kita yang menunjuk kita sebagai anak. Jadi kita benar-benar merdeka secara rohani. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita, yang diampuni oleh Yesus di kayu salib, dan juga telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut lahir baru. Mulai sejak saat itu, secara roh kita telah benar-benar merdeka. Amin. Ayo kita ulang dengan cepat yuk. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14. Dan Ibrani 12 ayat 23. Dengan cepat aja ayat-ayat ini. Ibrani 10 ayat 10. Ini ayat-ayat yang kita telah renungkan di bulan-bulan yang lampau. Kita baca ya, 2-3.
Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Itu menunjuk mana? Roh kita. Walaupun tidak dituliskan di sini secara roh, tetapi kita percaya oleh intuisi, oleh penjelasan dari Roh Kudus, ini menunjuk kepada roh kita. Sebab roh kita lah yang telah dilahirkan kembali. Di perjanjian lama di Yeskiel pasal 36 ayat 26 juga dikatakan, Dia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Jadi kita yang benar-benar diperdekakan adalah secara rohani. Jiwa kita, pikiran kita udah berubah belum? Seperti roh kita? Enggak. Orang yang lahir baru masih hanya bisa merasakan kemerdekaan secara rohani, tetapi pikiran belum. Nanti kita akan bahas itu ya. Lalu tubuhnya udah belum? Tubuhnya masih tunduk kepada dosa. Pikiran masih pikiran dunia. Tetapi mari kita perhatikan, secara rohani kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Ayo yang cepatlah. Yuk, 2-3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ini menunjukkan, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka. Siapa yang dikuduskan itu? Kita orang yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Menyempurnakan untuk selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, bagian dari mana antara roh, jiwa, dan tubuh kita yang telah disempurnakan? Roh. Jadi jangan ada lagi yang tertuduh dan terdakwa. Sekalipun pikiran kita masih pikiran duniawi, sekalipun tubuh kita masih tunduk kepada dosa, kepada keinginan-keinginan daging, tetapi kebenarannya adalah roh kita telah benar-benar dimerdekakan sekali untuk selama-lamanya, dan Ia telah menguduskannya. Amin. Amin. Satu ayat lagi ya, Ibrani 12 ayat 23. Yuk cepat. Yuk kita baca lagi. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Bagian mana dari roh, jiwa, dan tubuh yang dikatakan sudah sempurna, yang telah menjadi sempurna? Roh kita. Sama seperti Ibrani 10 ayat 14 tadi, telah disempurnakan. Jadi jangan ada lagi yang merasa tertuduh dan terdakwa sekalipun kita melanggar firman Tuhan. Sekali lagi, ini bukan menghalalkan kita untuk melanggar firman Tuhan. Amin. Jangan lagi ada yang merasa tertuduh dan terdakwa. Kalau saudara masih tertuduh dan terdakwa, berarti saudara belum benar-benar merdeka secara rohani. Amin. Amin. Jadi kalau datang ke ibadah, barusan bertengkar di rumah, barusan marah kepada anak, barusan tersinggung oleh karena hampir disenggol kendaraan lain, jangan kita sebut tukang ojek kan, melulu tukang ojek aja yang disalahin.
mau tersenggol dengan kehendak lain, kita marah. Jadi bagaimana ini? Mana kita yang berdosa? Roh atau jiwa kita atau tubuh kita? Hah? Jiwa dan tubuh kita. Roh kita telah benar-benar merdeka. Nanti kita akan lihat di ujungnya ya. Nanti kita akan lihat. Sebab begini, ada pengertian yang secara tidak sadar kita telah terima selama ini, termasuk saya mengajarnya. Setelah disingkapkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, saya sebagai pendeta pengkhotbah harus banyak bertobat. Harus banyak bertobat. Jujur aja. Tetapi itu terjadi karena memang belum turun pewahyuan itu. Kita seringkali dikatakan kan, matikanlah perbuatan dagingmu. Nah, kita mengindikasi bahwa roh kita yang perlu dimatikan. Gak apa-apa, nanti aja. Padahal sebetulnya manusia lama kita atau kodrat dosa kita itu yang telah dimatikan. Itu hidup untuk Allah. Kita mati bersama dengan kematian Kristus, lalu kita bangkit hidup bersama dengan Kristus, hidup untuk Dia selama-lamanya. Betul kan? Hidup kita sekarang adalah hidup yang baru secara rohani. Tetapi seringkali tanpa sadar kita telah mendengarkan khotbah, matikan dirimu. Dirimu yang mana? Sementara Tuhan menyatakan kita bangkit untuk Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Masa kita diperintahkan hidup untuk Tuhan lalu disuruh matiin lagi? Bukankah itu menjadi standar ganda? Amin. Jadi mana kita yang dimatiin? Nanti kita akan belajar kita supaya benar-benar merdeka dari jiwa, pikiran, perasaan, dan kita. Tetapi secara roh kita telah benar-benar merdeka. Amin. Sama seperti 17 Agustus 1945, kita sudah benar-benar merdeka secara kebangsaan. Tetapi waktu pertanyaan saya di awal tadi, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Belum. Sebab hidup kita ini terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus dimerdekakan roh, jiwa, dan 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, hendaklah kamu sempurna roh, jiwa, dan tubuhmu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Ini target Tuhan atas hidup kita. Jadi kita belum benar-benar merdeka secara jiwa dan tubuh. Amin. Amin. Tetapi secara roh kita telah benar-benar merdeka. Jadi kita harus bisa membedakan kemerdekaan secara roh dan ketidakmerdekaan secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita. Amin. Amin. Oke, sekarang kita bergerak kepada kemerdekaan yang kedua. Masih ingat minggu yang lalu saya bagi apa khotbah Tuhan Yesus pertama? Kenapa? Iya.
Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobat berasal dari kata metanoia. Artinya tinggalkanlah cara berpikirmu yang lama. Itu metanoia. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini ada dua pengertiannya. Kerajaan sorga sudah dekat, artinya Yesus yang mempunyai kerajaan sorga akan membebaskan kita secara roh. Dengan memberikan darahnya, nyawanya, untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Itu dikatakan sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Lalu yang kedua, kata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, artinya sistem pemerintahan kerajaan sorga sudah dibawa oleh Raja Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Seperti yang pernah saya bagikan di tahun-tahun yang lampau, seorang apostolos itu akan diutus dari sebuah kerajaan. Ini kan bangsa Israel kan di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Jadi seorang apostolos diutus ketika Romawi sudah berhasil memenangkan peperangan dengan orang Yahudi, orang Israel. Nah, diutuslah apostolos. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan dari bangsa Romawi yang telah menguasai bangsa Israel, supaya bangsa Israel boleh menerima pemerintahan kerajaan Romawi. Begitu juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang untuk membawa kerajaan sorga. Dia diutus sebagai apostolos. Dia diutus untuk membawa aturan-aturan main kerajaan sorga. Undang-undang dasar 1945-nya kerajaan sorga, yaitu kebenaran. Dia datang membawa kebenaran supaya kita bisa tinggal di kerajaan sorga. Amin. Sebab itu kita harus benar-benar merdeka, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara pikiran. Jiwa itu dikuasai oleh pikiran, perasaan kehendak mengikuti pikiran. Nah, coba kita buka Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lewat. Nah, perkataan Tuhan di sini itu berasal dari bahasa aslinya adalah penguasa sistem. Penguasa sistem. Sistem yang disebut adalah sistem yang telah mempengaruhi keadaan dunia ini karena Adam dan Hawa telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mari dengarkan Bapak Ibu. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu artinya Adam dan Hawa mulai membangun kehidupannya
yang berdasarkan bukan dari Tuhan. Itu artinya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi itu juga hebat loh. Coba lihat, manusia jatuh dalam dosa, tetapi manusia sudah sampai ke bulan. Bagaimana kalau manusia tidak jatuh dalam dosa? Sudah sampai kemana? Luar biasa kan? Nah, jadi mari lihat Bapak Ibu, semua sistem, bahasa kitab Wahyu mengatakan Babel, sistem dunia ini telah mempengaruhi pikiran dari manusia, telah mempengaruhi sehingga manusia terikat oleh iblis. Pikiran dari manusia. Inilah sistem yang mengikat pikiran manusia sehingga manusia tidak mengalami kemerdekaan secara jiwa atau pikiran. Perlukah kita baca ketika Paulus dihardik oleh Tuhan Yesus? Hanyalah engkau iblis, sebab engkau telah tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Baca nanti di rumah. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 25. Saya simpulkan aja. Ketika Yesus menerangkan tentang Mesias bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan masuk ke Yerusalem. Lalu Petrus yang sok jagoan, yang sebelumnya Yesus memuji dia, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan engkau, tetapi Bapa lah yang menyatakan itu kepadamu. Waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menerangkan apa arti kata Mesias sesuai dengan pernyataan Petrus yang didapatkannya pewahyuan daripada Bapa. Nah, Petrus sok gagah-gagah. Dia menyeret, bahasa aslinya menyeret Tuhan Yesus. Dia berkata, sekali-kali itu tidak terjadi kepadamu guru. Coba buka. Matius pasal 16 ayat 22. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu? Sistem kerajaan dunia. Jadi Petrus walaupun sudah mau murid, ini loh sudah dekat ini mau Yesus disalibkan. Kira-kira tahun keberapa lah ini ya? Yang jelas Yesus sudah mulai menceritakan bahwa dia akan dianiaya. Begitu. Sebelumnya kan Yesus membuat mujizat-mujizat supaya dia tidak dipandang sebagai anak tukang kayu saja, supaya dia dipercayai bahwa dia adalah anak Allah. Dia membuat mujizat-mujizat, lalu dia setelah itu dia memuridkan, begitu. Nah, lalu mendekat kepada dia mau diserahkan, dia mau dianiaya, dia berbicara tentang hal ini. Ini berita pertama kali dia menceritakan bahwa Mesias itu harus mengalami penderitaan. Sampai 4 kali di Injil Matius. Nah, lalu Petrus yang baru mendengar mengatakan, itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Wah, itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia, pikiran Petrus, pikiran orang Yahudi waktu itu adalah, Yesus ini sudah membangkitkan orang mati, mengusir
badai, mengusir setan. Loh, dia pantaslah datang untuk menjadi raja atas orang Israel. Itu pemikiran daripada Petrus. Tetapi pemikiran itu salah. Yesus datang sebagai raja setelah dia menebus kita. Yesus harus mengalami kematian terlebih dahulu. Tetapi menurut Petrus, boro-boro kematian, penyiksaan juga tidak boleh terjadi atas Mesias. Itu pikiran manusia. Amin. Amin. Siapa yang rindu mengalami kehidupan kekal di sini? Kehidupan kekal ada dua loh. Di langit bumi yang baru sebagai rakyat biasa yang diperintah. Yang kedua, di Yerusalem baru sebagai anggota keluarga Allah yang memerintah. Siapa yang memilih, aku mau masuk surga saja? Ayo. Atau siapa yang mau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus? Oh, lainnya di mana ini? Di neraka katanya. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik. Masih ada yang milih di neraka. Memang neraka ada ditulis di Alkitab, tetapi neraka bukanlah tujuan Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi saya mau katakan, siapa yang rindu, namanya hanya tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya masuk langit bumi yang baru. Masuk. Oh iya. Satu orang. Tahan saya. Siapa yang rindu, dia tinggal di Yerusalem baru, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oh, mulai makin yakin. Saya mau tanya, kedua kalinya, sisanya mau kemana? Ke neraka. Cari aman berarti masuk langit bumi yang baru. Berarti hanya pengen rohnya yang benar-benar merdeka. Jiwanya nggak pengen benar-benar merdeka. Sebab sistem kerajaan dunia masih mengikat pikiran, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak daripada orang Kristen tersebut. Itu nggak bisa dibawa untuk dituliskan namanya di kitab kehidupan anak domba Allah. Di kitab kehidupan anak domba Allah, nama dari orang yang tertulis di sana adalah nama-nama orang Kristen yang hidupnya seperti Kristus. Amin. Amin. Jadi mau pilih mana? Di langit bumi yang baru atau di Yerusalem baru? Takdir fatalisme, nasib orang Kristen pengikut Kristus tidak terikat dengan fatalisme. Takdir nasib itu fatalisme. Kita nggak terjebak di situ. Siapa yang mau terjebak di situ silakan. Enggak. Kita disuruh memilih. Amin. Amin. Disuruh memilih. Kalau takdir kita, kalau kita pergunakanlah istilah takdir, ya. Takdir artinya sesuai dengan rencana Tuhan. Takdir kita dari semula kita sebagai apa? Anak-anak Bapa. Coba dibuka lagi. Efesus 1 ayat 4-5.
Ini takdir kita kalau kita mempergunakan istilah takdir. Kita baca ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini kalau kita menentukan atas takdir. Sebab Allah telah menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Kita sebagai anak-anaknya. Amin. Amin. Tetapi itu ditawarkan kepada kita. Apakah kita mau menerima Kristus dalam hidup kita? Sebab kita menerima oleh Yesus Kristus. Kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, baru kita sah menjadi anak-anaknya, dan kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Nah, lihat, banyak orang Kristen, terutama orang Pantekosta karismatik, terjebak dengan istilah kekudusan. Sehingga orang Pentakosta karismatik merasa bahwa sangat susah untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Siapa yang masih berpikiran secara demikian? Oh, benar-benar sudah merdeka ini ya? Halo? Udah merdeka? Hah? Kalau gitu gak perlu saya terangkan lagi ya. Nah, lihat, apa dasar pemikiran orang-orang Pentakosta karismatik bahwa susah mencapai hidup kudus dan tak bercacat celah? Apa dasar pemikiran mereka? Cara pandang mereka apa? Karena mereka masih terikat bahwa untuk hidup kudus mereka harus taat secara hukum. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul nggak? Betul. Sehingga orang Pentakosta karismatik lebih rohani dari orang perjanjian lama. Orang perjanjian lama hanya sekali 1 tahun mereka datang mengaku bukan begitu. Lewat imam besar 1 kali 1 tahunan. Lalu yang kedua, orang Katolik, mereka mengaku dosa waktu mereka perjamuan kudus 1 kali 1 bulan. Mereka datang ke pastor, ke bilik pengakuan dosa. Itu yang diprotes sama Martin Luther. Lalu datang orang Kristen Protestan lebih rohani lagi. Ketika jatuh dalam dosa, dia selalu datang minta ampun kepada Tuhan. Sehingga dalam pemikiran orang Pentakosta karismatik, orang Protestan, susah kali ya untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Betul kan? Nah, lihat, dasar pemikiran inilah yang membuat kita masih terikat, masih belum merdeka benar-benar sebagai anak Allah. Karena kita berpikir kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah kalau kita memenuhi hukum-hukum. Kita hidup berdasarkan aturan-aturan. Inilah yang disodorkan oleh orang Yahudi kepada Tuhan. Kalau engkau
Kalau kami melakukan apa yang kau perintahkan, berkatilah. Tapi kalau kami tidak melakukannya, kami bersedia dikutuk. Bukankah begitu? Ulangi baca, ulangi pasal 28 ayat 1 sampai ayat 9. Berkat dan kutuk judul berikutnya. Mereka menantang Tuhan. Kira-kira begitu. Mereka memandang Tuhan salah. Ya, karena memang pewahyuan tentang Tuhan belum dimanifestasikan. Ya. Nah, ketika mereka mengerti tentang Tuhan hanya sebatas itu, mereka membuat paradigma tentang Tuhan sebagai Tuhan dan hamba. Tetapi ketika Yesus datang untuk memerdekakan mereka, mereka menolak. Mereka tidak terima. Apa yang Yesus katakan tentang kekudusan? Kuduslah engkau, sebab aku Allahmu kudus. Bukan Tuhan katakan begini, kuduslah engkau, sebab engkau telah berhasil melakukan setiap hukum-hukumku. Fokus perhatian bukan kepada melakukan hukum-hukum, tetapi fokus perhatian adalah kepada Allah yang kudus yang telah tinggal di dalam hidup kita. Dia Allah yang kudus. Melalui dia tinggal dalam hidup kita, kita bisa mengalami impartasi kekudusannya. Amin. Jadi kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah, bukan fokus kepada ketaatan karena melakukan hukum, tetapi karena fokus karena dia memberikan potensi ilahi di dalam Yesus. Benih ilahi itu memberikan kepada kita potensi untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Amin. Amin. Jadi fokus kita bukan untuk melakukan hukum, tetapi fokus kita kepada Dia yang hidup. Kuduslah engkau, sebab aku Allahmu kudus. Amin. Seberapa lama gereja sudah dibawa kepada pengakuan-pengakuan dosa terus? Nah, lihat, waktu kita mendengar tadi secara roh kita telah disempurnakan selama-lamanya. Semua sudah percaya ya? Nah, sekarang kalau kita jatuh dalam dosa, yang salah, yang berdosa, roh kita atau jiwa kita atau tubuh kita? Saya duduk dulu ya. Roh kita, jiwa kita atau tubuh kita? Jiwa. Bukan roh kita. Roh kita telah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Masih perlu dibuka lagi ayatnya? Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Masih banyak bagi ayatnya. Ibrani 12 ayat 23. Roh-roh orang benar yang telah sempurna. Kalimat terakhir. Jadi roh kita telah disempurnakan. Dia tidak bisa jatuh lagi dalam dosa. Jadi yang jatuh dalam dosa bagian mana dalam hidup kita? Roh kita atau jiwa kita? Jiwa kita. Jiwa kita dalam dosa, jatuh dalam dosa karena apa? Karena daging. Keinginan daging, keinginan mata,
gangguan hidup. Itulah yang membelenggu pikiran kita. Sehingga ketika ada tawaran dari iblis yang sudah sempat berhasil menguasai dunia ini, menguasai cara berpikir orang-orang, termasuk orang Kristen yang masih terbelenggu jiwanya. Contoh, heaven nuna mengatur negara. Kita lebih percaya kepada heaven. Padahal Tuhan tidak menciptakan heaven. Betul tidak Bapak Ibu? Tuhan tidak menciptakan uang. Padahal kita minta apa? Minta uang kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak menciptakan. Coba bilang kiri kanan, siapa yang salah? Tuhan tidak menciptakan. Benar nggak? Tuhan tidak menciptakan uang. Hah? Padahal kita meminta uang. Bahkan kita percaya uang mengatur negara. Betapa tersesatnya pikiran kita. Amin. Amin. Siapa yang mau merdeka? Pikirannya. Pikiran, perasaan, kehendaknya. Siapa mau benar-benar merdeka? Jadi mari lihat Roma 12 ayat 2. Kalau mau benar-benar merdeka, lihat. Kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang diberitakan oleh Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan sistem dunia ini. Pikiran, perasaan, kehendakmu haruslah benar-benar merdeka. Jangan lagi menjadi serupa dengan sistem dunia ini yang percaya bahwa adalah heaven guna mengatur negara. Jangan lagi percaya. Coba bilang kiri kanan. Jangan lagi percaya kepada sistem dunia ini. Coba lihat, mukanya udah berubah dari dolar menjadi muka Tuhan Yesus. Sudah cerah. Jangan rupiah saja yang dipikiri. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu barusan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, punya pikiran bagaimana? Susah atau mudah ikut Tuhan Yesus? Halo? Susah atau mudah ikut Tuhan Yesus? Hah? Susah. Karena apa? Karena masih benar dua-duanya. Susah bagi orang yang memang masih cinta akan dunia ini. Betul kan? Mudah bagi orang yang sudah mulai merdeka dari sistem dunia ini. Amin. Coba sekali lagi lihat muka kiri. Susah atau mudah? Makin cerah atau makin gelap mukanya? Hah? Makin gelap. Gelap gitu. Hah? Terang. Belang. Cerah. Wah, benar-benar sudah mulai merdeka ya. Amin. Jadi kalau ditanya sama Tuhan, apa sih sebenarnya yang kamu terima dari Tuhan ketika kamu
menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup? Apa sebetulnya yang kita terima? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nanti suatu ketika kita akan belajar tentang itu. Sistem dunia inilah yang digoncangkan sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata berulang kali di kitab Wahyu, keluarlah dari Babel, keluarlah dari sistem dunia ini, masuklah dalam sistem kerajaan surga, dalam undang-undang kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus telah datang membawa nyawanya dan darahnya untuk membebaskan kita. Tetapi bukan hanya untuk membebaskan roh kita, tetapi dia juga ingin membebaskan jiwa kita dari budak perhambaan dosa. Caranya adalah berubahlah. Jangan menjadi serupa dengan sistem dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, Sang Empunya kerajaan surga yang mau kita ikuti itu. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tetapi bukan hanya tahu, bukan hanya tahu membedakan mana kehendak Allah, tetapi sengaja memilih mana yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Setelah kita tahu, kita harus sengaja memilih. Itulah namanya hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Saya mendengar bahwa tahun depan masih ada pandemi yang lebih ganas daripada COVID-19. Saya dengar di sosial media. Lebih ganas. Itu semuanya, kalau Tuhan izinkan, ini adalah jaminan Tuhan bagi kita. Kalau kita mau tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita pasti aman. Amin. 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 Bagaimana tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Tinggalkan sistem dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan atau budi. Amin. Supaya bukan hanya roh kita yang benar-benar merdeka, tetapi jiwa kita juga, pikiran kita terutama, nanti perasaan kehendak akan mengikuti. Pikiran kita harus benar-benar merdeka dari sistem dunia ini, dari pemerintahan Babel. Nah, lihat yang ketiga. Yang pertama tadi roh kita merdeka, lalu di dua jiwa kita, lalu tubuh kita. Bagaimana? Tuhan mengatakan, nanti baca ya, 1 Korintus 15 ayat 53, bahwa tubuh yang dapat binasa ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, lihat, tubuh ini harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak lagi melakukan itu dosa. Nah, coba kita lihat Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati bukan hanya penyembahan
di dalam ruangan gereja. Amin Bapak Ibu. Ibadah kita yang sejati adalah ketika kita hidup baik di dalam gereja maupun di dalam ibadah mesbah keluarga, mesbah pribadi, tetapi terutama dalam hidup kita sehari-hari, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Roma 6 ayat 12 sampai 13. Kita lihat bagaimana supaya kita nanti benar-benar tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu enggak mendadak. Sebab 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan tadi, roh kita telah diselamatkan. Itu otomatis ketika kita lahir baru. Tetapi yang kedua, dia akan menyelamatkan jiwa kita. Itu tidak otomatis. Itu harus mengalami progresif pertumbuhan. Lalu dia juga akan menyelamatkan tubuh kita. Itu tidak otomatis. Bagaimana caranya? Ini dia, kita baca 2-3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini bisa digenapi karena tubuh kita melakukan apa yang diperintahkan oleh otak atau pikiran kita. Makanya disambung ayat kedua. Bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau ayat yang kedua dari Roma 12 ayat 2 itu mengalami proses pembaruan akal budi. Karena tubuh kita ini tunduk kepada apa yang kita pikirkan. Merdeka dulu jiwanya, baru tubuhnya benar-benar merdeka. Amin. Tapi bagaimana jiwanya mengalami merdeka? Rohnya harus merdeka dulu. Nggak ada lagi rohnya yang belum merdeka di sini kan? Semua sudah lahir baru. Ada yang belum lahir baru? Nggak ada lagi. Oke? Nah, inilah kabar baik. Mari kita benar-benar beritakan Injil yang murni di luar sana. Itu yang disebut kabar baik. Amin. Makanya pemuritan itu, amanat agung itu bukan hanya menjadikan orang yang tidak percaya menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Tapi lanjutannya adalah menjadikan semua bangsa muridku. Itu tujuan akhirnya. Jadi biarlah kita benar-benar merdeka. Roh, jiwa, dan tubuh kita benar-benar merdeka. Ayo sambil bangkit berdiri, kita benar-benar mengatakan merdeka. Merdeka. Amin. Sambil merenungkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, saya ambil ya 10 menit ya. Saya ambil 10 menit ya dalam situ. Sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bawakan pujian ini. Tapi jangan latah.
Biar kita benar-benar hanyut di dalam pujian ini. Lalu kita membawanya dengan roh yang merdeka, dengan roh yang mengenal bahwa Bapa mencari anak-anaknya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Orang yang bisa menyembah adalah orang yang mengenal Bapanya. Sebagai anak-anak, kita harus mengenal Bapa kita. Mari lihat Bapak Ibu, sejauh mana kita mengalami kemerdekaan di dalam roh dan mengenal Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kita sebagai anak-anaknya, kita telah dimerdekakan. Enggak ada lagi menuduh mendakwa kita, tetapi secara kebenaran Dia adalah Bapa kita. Darah Yesus yang menguduskan roh kita sempurna sekali untuk selama-lamanya. Saya lupa menyampaikan ini, tetapi lihat, yang menguduskan, yang memerdekakan jiwa kita adalah kebenaran. Makanya Yesus berkata, pikulah salib, sangkal diri, rela kehilangan nyawa. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh kebenaran kita menerima sistem kerajaan surga yang membebaskan sistem kerajaan dunia, sehingga kita benar-benar merdeka. Lalu tubuh kita mengikuti apa yang telah diterima oleh pikiran kita, sehingga kita berhasil mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lewat pekerjaan kita sehari-hari, tugas dan tanggung jawab kita, kita mempersembahkan tubuh kita. Kita tidak menganggap lagi melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Anak-anak dengarkan, kita tidak menyapu rumah, kita tidak menyuci piring, kita tidak menyetrika baju oleh karena hukum-hukum yang dilakukan, yang diperintahkan oleh orang tua kita. Tapi kita melakukannya adalah untuk membuatnya menjadi persembahan untuk Tuhan. Kita juga para pelayan, jemaat, kita datang melayani bukan untuk diberkati, tetapi kita datang melayani untuk menjadi berkat. Kita memberikan persembahan bukan untuk diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, kita harus benar-benar merdeka. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami hidup benar-benar merdeka dari setiap aturan, peraturan yang mengikat kami, sehingga kami terbelenggu oleh peraturan-peraturan itu, yang membuat kami, cara berpikir kami, ternyata susah untuk mengikuti Tuhan. Tetapi tidak kebetulan Engkau terlebih dahulu memerdekakan roh kami, supaya kami benar-benar merdeka sebagai anak-anak Allah. Dan lewat kehadiran-Mu Allah yang kudus,
kami bisa dikuduskan. Sebab Engkau berfirman, kuduslah engkau sebab aku Allah kudus. Kami kudus bukan karena memenuhi peraturan-peraturan dan hukum-hukum, tetapi karena kami bersekutu dengan Allah kami yang kudus, dan kami menuruti kehendak Allah kami yang kudus. Itulah yang membuat kami bisa kudus di hadapan-Mu. Apa yang baik, yang berkenan dan sempurna, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Itulah yang kami lakukan. Bukan fokus kami kepada aturan, tetapi kepada menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami benar-benar merdeka secara roh, jiwa, dan tubuh. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami menerima anugerah damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan, penjagaan, perlindungan, dan penyediaan Tuhan turun atas kami. Dan kami bersyukur oleh Roh Kudus yang telah dimenteraikan dalam hidup kami, memimpin kami mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.